indah ya Tuhan, syair puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat, yang berotoritas atas hidup kami ya Tuhan. Kami hanya berserah diri kepada-Mu ya Bapa. Engkau yang mengatur segalanya menjadi indah pada waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah waktu hari ini, di pagi hari ini Tuhan, bagi kami untuk merenungkan keajaiban kasih-Mu ya Tuhan, yang terus menuntun hidup kami ya Bapa di surga, sehingga kami dimampukan terus melayani Engkau Tuhan, menyaksikan kasih-Mu, dan membuka mata hati kami ya Tuhan akan sekeliling kami atas penuaian jiwa-jiwa yang terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan tugas yang sangat mulia ini ya Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kami lakukan dengan baik, tetapi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Bukan bergantung pada diri kami Tuhan Yesus, tapi bergantung kepada kuasa firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, atas firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan topik firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kesempatan fellowship kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, adalah kepercayaan yang unggul. Jadi saya memberikan topik firman Tuhan, terima kasih Pak, yaitu dari Filipi pasal 3. Saya berikan judul kepercayaan yang unggul. Kenapa kepercayaan Bapak Ibu sekalian menjadi perenungan saya di kesempatan kali ini? Oleh karena kalau kita lihat memang Bapak Ibu sekalian ya, manusia itu tidak mudah untuk diajak percaya, tapi percaya kepada kebenaran maksud saya. Tetapi lebih mudah manusia itu percaya kepada hal-hal yang belum teruji ya. Karena memang itulah sifat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu di mana hatinya mudah sekali dipengaruhi untuk sesuatu yang fake ya, yang palsu. Nah, sehingga ya bagi kita ya orang-orang percaya, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita harus menetapkan hati kita bergantung kepada keyakinan yang benar. Amin, puji Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, semua kepercayaan itu akan bergeser, ya, dan tidak ada yang stabil. Kalau kita lihat ya, setiap pemilihan presiden, dipuji-puji presidennya, hebat luar biasa, tepuk tangan, semua mendoakan, inilah pilihan Tuhan, bla 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 bla. Tapi nanti kalau tiba waktunya kepentingannya tidak terwakili, nanti ya semua palsu, apalah semuanya. Begitu ya. Jadi kepercayaan manusia itu memang akan bergeser ya, karena apa? Nilai, sistem nilai yang mereka pegang bukan bergantung pada kuasa kebangkitan orang mati ya. Jadi ini yang mau kita renungkan, bahwa memang kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu tidak akan ada yang bisa menggerus, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Kalau yang lain-lainnya itu bisa menggoyahkan ya Bapak Ibu. Ya, kita mungkin mengatakan, oh si anu itu sangat baik ya, baik sekali orangnya, kalau masih ada kepentingan. Kalau sudah tidak ada kepentingan, suatu saat enggak lah ya, dia mah nggak bisa dipercaya, bla bla bla, begini dan begitu, berubah semuanya. Nah, bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak ditentukan oleh kiri kanan depan belakang kita, tapi ditentukan apa yang di atas, yaitu Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan
ya, yang sudah mati dikuburkan dan bangkit naik ke surga, dan sekarang yang menjadi pemerintah atau yang berotoritas atas kehidupan kita, sebagaimana tadi kita nyanyikan itu lagu-lagu pujian ya yang dipilih oleh Ibu Pendeta Gustini. Saya selalu beberapa kali suka rekam di recording supaya saya nanti bisa mencari judulnya dan kemudian mengulang lagi lagu-lagu yang sangat indah itu ya. Seperti tadi dikatakan bahwa beri kami mata, ya betul ya. Berikan kami hatimu, mata yang melihat di sekeliling kami, ya, jiwa-jiwa yang mau dituai kayak seperti itu ya, tadi ya, luar biasa. Nah, bagaimana hati kita diberikan terang untuk melihat itu, Bapak Ibu sekalian, maka kepercayaan itulah yang perlu kita bangun, karena disitulah titik daripada pengharapan kita untuk segala yang terbaik. Ya. Nah, untuk itu saya mengajak kita membaca dari Filipi pasal 3, ya, Filipi pasal 3 untuk menjelaskan tema dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam fellowship kita ini, yaitu kepercayaan yang unggul. Ya, kalau yang unggul berarti itu yang teratas gitu ya, tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Nah, kita akan membaca dari Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 dari ayat 4 ya. Ini cerita tentang pengalaman Rasul Paulus dulu, bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani, asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi ini tentang masa lalu yang sangat unggul, diunggulkan oleh Paulus, dulu namanya Saulus, ya, bahwa dia sangat berbangga dengan apa-apa yang telah dicapainya, ya, bahwa dia mempunyai ras yang sangat unggul juga karena dia orang Ibrani dari suku Benjamin. Kalau dikatakan apa unggulnya orang Ibrani, tentu saja mereka bangsa pilihan. Bangsa lain bukan bangsa pilihan. Mereka keturunan Abraham, bapak orang beriman. Kepada mereka dijanjikan tanah perjanjian yang menjadi pusaka mereka selamanya. Bukan hanya sementara, selamanya. Kalau kita kan tanah pusaka kita, ya mungkin tanah warisan ada yang sudah terjual semuanya, sudah pindah tangan gitu ya. Tidak bisa kita mengklaim bahwa ya syukur kalau masih punya tanah warisan yang bisa dikelola oleh keluarga warisan dari orang tua. Tapi siapa yang bisa jamin itu kan? Ya, suatu saat misalnya ada orang punya tanah dari warisan nenek moyangnya yang sangat mahal luar biasa, tapi kalau sudah ada penggusuran bagaimana? Ya kan, ditawarkan misalnya nilai jual beli yang ya ya miliar-miliar, siapa yang tidak akan tertarik gitu kan? Akhirnya pindah tangan juga tuh warisan. Nah, tapi kalau bagi bangsa Israel itu tidak akan mungkin, karena apa? Itu adalah janji Tuhan yang permanen buat mereka, sehingga ada kebanggaan di situ. Tidak akan tergusur mereka, sekalipun bangsa Israel itu selama hampir 2000 tahun tidak punya tanah air, itu di mata manusia, kalau di mata Tuhan itu tetap milik mereka. Buktinya mereka bisa kembali lagi tahun 1948 menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, Bapak Ibu, itu Saulus dulu sangat bangga dia dengan hal-hal itu. Bahkan dia katakan tadi apa? Tentang pendirian mengenai hukum Taurat, aku tidak bercacat, aku ini seorang Farisi, ya. Tidak bercacat artinya kalau dari segi penampilan-penampilan, perbuatan-perbuatan manusia, enggak ada lah yang menandingi dia. Karena dia orang yang sangat cerdas. Ya, dia memiliki kemampuan melebihi rata-rata daripada semua
teman sebayanya, karena dia adalah ketua yang paling muda dari Mazhab Sanhedrin, ya, sebagai organisasi yang mengadili kepercayaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka yang menentukan benar tidaknya, ya, dan dia adalah paling unggul di situ. Nah, itu kebanggaan yang dia punya. Artinya kalau kita lihat dari sini, ya, tentu orang yang tidak mempunyai suatu kepercayaan yang melebihi daripada pandangan mata manusia, pasti Saulus ini akan dielu-elukan sebagai seorang tokoh, ya kan, sebagai seorang yang pantas diteladani, dan banyak orang yang akan kagum sama dia, ya, dan sangat luar biasa. Itulah penampilan dari segi bagian luar. Nah, tetapi kita lihat di ayatnya yang ke-7, dia katakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kebanggaan bagiku, ya, sesuatu prestis, ya, bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Di sini ada satu lompatan perubahan yang radikal, yang sangat drastis, betul, ya. Ya, yang berputar 180 derajat. Dari apa yang dulu menjadi kebanggaannya, dia hanya menceritakan berbagai hal masa lalunya, tapi begitu bertemu dengan Yesus Kristus, semuanya kembali ke nol. Inilah yang berat bagi manusia, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyaksikan tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus kepada orang yang berkepercayaan lain. Nah, tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena keinginan daging itu mencengkeram. Keinginan daging itu adalah untuk berbangga dengan apa yang dia buat, gitu, apa yang dia lakukan. Dan rata-rata orang beragama seperti itu. Mereka ingin tampil, dipuji, diakui karena apa yang telah mereka perbuat. Sementara di sini kita lihat Paulus bilang, ya, saya sudah dari situ. Fase bangga terhadap hal-hal itu saya sudah lewat. Jadi artinya udah telat, udah kedaluarsa istilahnya kalau obat, ya. Itu udah kedaluarsa itu. Makin dimakan makin apa? Racun, makin mematikan. Saatnya untuk beralih kepada apa yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Paulus katakan di situ, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Jadi pengenalan kita akan Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dihargai dengan apapun yang ada di dunia. Artinya adalah orang yang sangat bodoh sekali kalau ada orang yang melepaskan kepercayaannya kepada Yesus Kristus lalu beralih kepada sesuatu yang lain. Itu suatu kebodohan, bukan kepintaran itu. Ya kan? Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan mengatakannya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus sudah merupakan kepercayaan yang paling unggul. Jadi sudah benar. Sudah on the track. Kita berada di jalur yang benar. Ya, tinggal bagaimana kita berproses untuk mengenal dia secara sepenuhnya. Itu maka kita lakukan semuanya ini. Kita lakukan doa, mengasihi orang lain, ya, bagaimana kita membangun kepercayaan kita satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam persekutuan, di dalam jemaat, ya, di dalam masyarakat. Kepercayaan itu sekarang yang perlu ditumbuhkan. Karena apa? Karena di sana inti daripada iman yang benar, ya kan? Orang berbuat baik bisa saja itu kamuflase kan. Tapi kalau orang yang berkepercayaan itu membutuhkan kesetiaan. Amin. Iya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Sampai dia taat, dia adalah Allah. Rela dia mengosongkan dirinya. Ya, dia adalah pencipta, mau jadi ciptaan. Ya, dia jadi manusia. Lahir sebagai seorang bayi yang kecil yang tidak berdaya. Dan dia harus datang ke dunia dengan orang-orang yang bengis, orang-orang yang membenci kepadanya. Apa Tuhan tidak tahu itu sebelumnya? Tahu. Tapi bagaimana manusia bisa mengenal kasih Allah kalau dia tidak datang menghadapi itu semuanya? Amin. Nah, ini kita memberikan satu segmen
pemahaman mengapa kita harus tetap setia walaupun cobaan, ujian, pencobaan yang berat yang datang kepada kita. Ini satu bagian yang tampil di dalam pemahaman iman kita bahwa itulah yang dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah pencobaan dan ujian yang sangat berat. Tuhan Yesus tidak pernah mundur dari semua itu supaya bisa tahu pada akhirnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, maka sangat luar biasa di situ. Tidak mudah ya bagi orang untuk mengatakan perkataan seperti perkataan Yesus yang diterima oleh Rasul Paulus tadi di ayatnya yang ke-8 itu. Dia katakan, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk kembali ke titik nol, manusia itu tidak segampang itu. Artinya dia ingin tetap dihormati. Ingin tetap dihormati, tapi penghormatan yang dia inginkan itu adalah melebihi daripada kepercayaan kepada Yesus. Itu masalahnya. Tentu saja kita membutuhkan penghormatan, tapi penghormatan kita, itu yang Paulus bilang, janganlah kita gila hormat. Kenapa gila hormat? Kita sudah terhormat di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang suci. Kita sudah lunas dibayar. Kita berharga di mata Tuhan. Maka kita tidak perlu mencari penghormatan lagi dari manusia, dalam arti bahwa kita tidak memaksa orang harus menghormati kita. Kenapa? Karena kita tidak kehilangan nilai kebenaran kalau kita tetap percaya bahwa di dalam Yesus kita sudah memperoleh segala yang terbaik. Ya, kita bisa tetap stabil di dalam kepercayaan kita. Nah, maka kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, yang menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena sebelumnya dia, Saulus ini adalah ya penghujat. Dia adalah seorang yang sangat beringas terhadap siapa? Terhadap murid-murid Yesus yang setia. Jadi kecemburuannya sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang setia nih kepada agama. Ini adalah orang yang setia kepada hukum Taurat. Ini adalah orang yang setia kepada bangsanya, orang yang setia kepada kitab sucinya. Tapi kecemburuannya sangat tinggi. Ya. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kecemburuannya yang sangat tinggi itulah yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan ya segala sesuatu yang dianggap berbeda dengan keyakinannya. Nah, tidak demikian kebenaran itu Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, maka kita lihat di sini di ayatnya ke-9 dan, nah ini kata dan, kata sambung untuk ya menyambungkan ayat 9, ayat 8 dan 9, ya bagaimana dia melepaskan segala sesuatu masa lalu yang dianggap membanggakan itu, ya, melepaskan itu dan menganggapnya sampah, ya, sesuatu yang tidak berguna lagi dibandingkan dengan berada di dalam Kristus, ayat 9, dan berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi diulang-ulang di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin dilakukan Tuhan bagi kita semua? Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi masalahnya Tuhan itu bekerja melalui sebuah kepercayaan. Karena Tuhan tidak memaksa manusia. Ya. Tuhan tidak memaksa manusia. Tuhan meminta kepada manusia itu hati yang rela. Makanya kepercayaan itu akan membentuk sebuah kerelaan hati. Tidak ada keterpaksaan di situ. Sama seperti Kristus dengan rela hati dia menanggung semua penderitaan itu demi keselamatan orang lain, demi keselamatan kita. Nah, maka kita lihat di sini ketaatan Kristus yang dibangun sedemikian sempurna menghadapi berbagai pencobaan dan ujian dan segala macam hinaan kepadanya, itu terbentuk semuanya adalah karena proses. Kita lihat bahwa ketaatan Kristus itu adalah menghadirkan sebuah kepercayaan. Kalau kita lihat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani,
Sebagai manusia, dia tidak bisa menerima hukuman itu karena bukan dia yang melakukannya. Tapi tingkat kepercayaan kepada Allah Bapa membuat semuanya teratasi. Amin. Nah, di sini kita lihat bahwa seberat apapun pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini, kalau ada kepercayaan kita kepada kebenaran Kristus, maka Roh Kudus akan memberikan jalan keluar, asal kita bisa melihat jalan keluar itu seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti kehendak yang kita kehendaki sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya sangat luar biasa pada pagi hari ini kita lihat bahwa apa makna daripada kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, kelahirannya ke tengah-tengah dunia ini adalah membangun sebuah kepercayaan yang dikualifikasi. Jadi kalau dalam pertandingan kan ada babak kualifikasi ya, artinya akan menjadi lebih unggul dari yang tersingkir ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah mengkualifikasi supaya dia menjadi unggul di dalam ketaatannya dan kita menjadi sama seperti dia. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara kepercayaan yang unggul yang dunia tidak terlalu suka dengan itu. Kalau kita menyaksikan kebenaran kepada orang-orang di dunia ini, mereka menganggap kita hanya berteori. Padahal kebenaran itu ada di dalam pemberitaan. Amin. Iya, karena Paulus bilang kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Iya, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ya kita jangan pernah berhenti kita untuk memberitakan kabar baik ya tentang Yesus Kristus. Karena hanya dengan begitu ada orang yang tertolong. Kalau tidak ada lagi pemberita-pemberita Injil keselamatan, tidak ada lagi pemberita-pemberita kebenaran kasih karunia Allah saat ini, maka dunia ini akan tidak ada lagi terang di sini. Ya, semua akan dipenuhi dengan kegelapan. Dan mungkin sudah waktunya Tuhan Yesus akan datang mengakhiri semuanya. Untungnya Bapak Ibu Saudara, selalu untungnya ya. Untungnya adalah kita sudah ada di dalam Dia. Seperti Paulus katakan, entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, kita ada di dalam Dia. Karena di dalam Kristus kita terpelihara dengan segenap kasih-Nya yang memelihara kita untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah Bapak Ibu semuanya, mengapa kita harus dengan mudah mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita selalu bisa percaya kepadanya. Amin. Mungkin kalau dikatakan coba ya, kalian seperti bangsa Israel misalnya, kalian coba mempersiapkan korban bakaran untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah. Karena apa? Bagi bangsa Israel, adapun misalnya dia punya sapi, punya kambing atau punya domba, ya, ada beberapa ratus misalnya, dia harus memilih itu. Dan yang dia pilih itu belum tentu itu yang terbaik. Karena mesti harus diikat selama 14 hari, harus dilihat cacat atau bagaimana. Jadi sulit sekali, susah. Ya, artinya manusia itu selalu akan up and down dalam usahanya. Tetapi kalau kita memandang kepada korban Kristus Yesus, itu stabil dan selalu mengangkat kepercayaan kita kepadanya dan kepercayaan kita terhadap sesama kita juga, ya kan, untuk kita bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan di mana kita mungkin menghadapi suatu masalah bersama, ya, yang harus kita selesaikan di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam masyarakat juga. Tetapi tingkat kepercayaan ini yang harus kita satukan bersama, karena kita mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus oleh kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus setia kepadanya, karena Yesus telah membangun kepercayaan yang sangat unggul dan yang penuh kemenangan, ya, dan kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya karena kita mendengar apa yang Tuhan katakan dari setiap firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan,
Engkau memberikan kepada kami pencerahan yang baru setiap hari dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena hati kami terus diteguhkan, disentuh dan terus dimampukan ya Tuhan untuk menangkap sinyal-sinyal daripada kebenaran Allah yang terus mengangkat hati kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Meskipun dunia gelap gulita, tapi terang firman-Mu akan selalu membawa kami selangkah lebih maju untuk melihat bahwa rencana-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Itu yang membuat hati kami teguh untuk terus melayani dengan setia, memberitakan Injil kasih karunia-Mu untuk menyelamatkan banyak orang. Dan kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Teguhkan hati kami terus ya Tuhan bahwa pelayanan ini adalah milik-Mu. Dan kami percaya Engkau yang memulai, Engkau yang meneruskan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan.